Asli sadis. Kader PKS Bukhari Yusuf injak-injak istrinya yang lagi hamil sampai pendarahan. Tentu masih segar diingatan kita. Kala itu PKS menjadi satu-satunya partai yang menolak RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS disahkan. Alasannya karena ada usulan dari partai tersebut yang belum disetujui. Padahal banyak kelompok masyarakat sipil, pemerhati perempuan, serta Presiden Jokowi sendiri berharap RUU itu segera diundangkan. Alasannya, dengan adanya Undang-Undang TPKS bisa menjadi payung hukum aparat dalam menangani setiap kasus kekerasan seksual, serta memberikan rasa keadilan dan perlindungan kepada korban. Bahkan, karena begitu pentingnya Undang-Undang TPKS ini, sampai-sampai Ketua DPR Puan Maharani kala itu mengatakan pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang merupakan hadiah bagi seluruh perempuan Indonesia. Jadi, agak aneh memang, dari 8 fraksi yang ada di DPR, hanya PKS doang yang menolak RUU TPKS disahkan menjadi undang-undang. Memunculkan kecurigaan dan pertanyaan, ada apa gerangan? Sekarang terbukti. Ternyata ada udang di balik bakwan Ferguson. Salah seorang kadernya merupakan pelaku kekerasan terhadap perempuan. Lantas, siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Ketua Balitbang DPP PKS Bukhari Yusuf? Si Bukhari ini sudah menjadi pengurus PKS sejak tahun 2005 silam. Ia awalnya menjabat sebagai Sekretaris Dewan Syariah Pusat PKS periode 2005 sampai 2010. Kemudian dipercaya menjabat sebagai Direktur Dewan Syariah Pusat PKS tahun 2011 sampai tahun 2012. Ketua Badan Perencanaan PKS periode tahun 2015 sampai tahun 2020. Terakhir, ia ditunjuk menggawangi R&D-nya PKS. Nah, karena cukup lama berkecimpung di PKS, banyak yang menyangka kalau Bukhari ini adalah ustadz beneran. Bahkan ada juga yang sampai menjulukinya ulama skala. Termasuk TVRI pernah terperdaya oleh tampilan atau topeng yang dia pakai dengan mengundangnya menjadi narasumber di acara yang bertajuk Serambi Islam. Sekarang topeng itu terbuka dengan jelas. Ternyata ia tidak lebih dari seorang pengecut dan penjahat kelamin Ferguson. Dan lucunya, yang membongkar bobroknya tersebut bukan orang lain tapi istrinya sendiri. Diketahui, anggota DPR RI Komisi 8 itu memiliki 2 istri. Yang menjadi korban kebrutalannya adalah istrinya yang kedua, atau sebut saja namanya Bunga, Si istri kedua Bukhari ini baru-baru ini melaporkan suaminya ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MK di DPR RI. Perkara yang dilaporkan pun agak ngeri-ngeri sedap, yakni kekerasan dalam rumah tangga atau yang dikenal dengan istilah KDRT. Menurut pengakuan istrinya, si anak buah Ahmad Seho itu mulai melakukan KDRT sejak tahun 2022 silam. Pokoknya berbagai macam kekerasan sudah diterimanya, mulai dari dipukul, ditampar, digigit,
dicekik hingga dibanting. Ternyata bukan Lesti Kejora doang yang pernah di smackdown oleh suaminya sendiri, Rizky Bilar. Tapi istri kedua Bukhari juga mengalami hal yang sama. Tidak hanya kekerasan fisik loh yang dialami oleh istri Bukhari, tapi ia juga mengalami kekerasan psikis. Tidak jarang politisi pendukung Anies di Pilpres tahun 2024 itu menghina fisik istrinya serta membanding-bandingkannya dengan perempuan lain. Ngeri. Buaya saja tidak pernah membandingkan pasangannya dengan buaya lain. Artinya, si Bukhari ini lebih buaya dari buaya darat. Mirisnya, saat istrinya sedang hamil pun masih dijadikan sasaran kekerasan oleh Bukhari. Tubuh korban yang sedang berbadan dua itu diinjak-injak olehnya tanpa ampun sampai mengalami pendarahan segala. Benar-benar sadis. Dan benar-benar gak menyangka kalau ada kader PKS yang gak ada akhlak seperti itu. Dulu sih memang ada kader PKS yang kelakuannya bejat. Dulu sih memang ada kader PKS yang kelakuannya bejat minta ampun, yakni Al-Huda yang memperkosa anak kandungnya sendiri. Tapi caleg DPRD Pasaman Barat tahun 2019 tersebut gak jelas latar belakang pendidikannya. Beda dengan Bukhari yang jelas-jelas alumni Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab atau Lipia jurusan Syariah, serta alumni Universitas Islam Madinah Arab Saudi jurusan Ilmu Hadis dan Studi Islam. Tidak hanya itu, Bukhari ini juga merupakan jebolan pasca sarjana di Wifak Madaris Salafiyah Pakistan dan Universitas Muhammadiyah Jakarta jurusan Hukum Islam. Semestinya dengan bekal ilmu agama yang dimiliki sebanyak itu, tidak akan mau lagi menyakiti wanita, karena Islam sangat menghargai perempuan. Bahkan karena begitu mulianya perempuan di mata Islam. Sampai-sampai ada ungkapan surga di bawah telapak kaki ibu. Ilmu agama boleh tinggi, tapi kelakuan tetap saja gak ada akhlak. Itulah beberapa ciri khas kader PKS, termasuk mantan presiden partai itu sendiri, Lutfi Hasan Ishak, yang dipanggil Ustadz tapi korupsi sapi. Terakhir apa yang terjadi? Bukhari Yusuf langsung kena karmanya. Ia terpaksa mundur dari anggota DPR RI dan dari PKS karena nggak kuat menanggung malu. Di samping itu, Bareskrim Polri juga sudah mulai bergerak mengusut kasus KDRT tersebut. Artinya apa? Si Bukhari ini bisa saja masuk penjara nantinya. Mudah-mudahan saja. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Ferry Padli. Bagaimana menurut Anda?